Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, ya, sebelum kita memulai materi hari ini yaitu tentang kondisi alam Jazirah Arab, terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Untuk materi hari ini saya akan menjelaskan tentang kondisi alam Jazirah Arab. Agama Islam diturunkan di wilayah Jazirah Arab. Wilayah itu terletak di antara benua Asia dan Afrika. Jazirah Arab terdiri atas dua kata, yaitu Jazirah dan Arab. Jazirah itu berarti pulau, sedangkan Arab artinya tanah yang tandus. Memang di sana itu gersang, panas, sedangkan makanannya mereka itu juga makanannya daging, sehingga orang Arab sendiri juga keras-keras wataknya. Itu memang terbawa alam ya, alam tropis. Kalau orang Jawa orangnya lemah lembut, tapi kalau orang Arab itu orangnya itu tadi berwatak yang keras karena kondisi satu tandus, panas, bahkan panasnya luar biasa. Nah, Jazirah Arab ini dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi Teluk Persia, sebagian besar negara Irak. Di sebelah utara dibatasi oleh negeri Syam dan sebagian negara Irak. Ya, ini dikelilingi lah wilayah ini. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Arab. Ini perbatasan-perbatasan Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun pasir di segala sudutnya. Memang benteng pertahanan. Kondisi alam seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh. Maka hewan di sana yang paling tahan adalah termasuk unta ketika dibuat perjalanan. Sekarang itu unta. Kenapa? Unta itu bisa membawa air yang banyak di dalam dirinya. Nah, jumlah penduduk Arab sekitar 7 hingga 8 juta orang. Ini dijelaskan juga luasnya kurang lebih itu 1.100.000 mil kilometer atau 3.156.558 km. Jadi Jazirah Arab terdiri atas padang pasir yang luasnya membujur melintasi Asia, Iran Tengah, dan padang pasir Gobi yang dibatasi oleh lautan di sebelah timur dan barat. Jadi Jazirah Arab terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama Tihama, yaitu wilayah membentang dari pantai Laut Merah, Yambu hingga Najron, Yaman. Kalau Yaman ini yang subur, Yaman ini. Tihama sendiri artinya sangat panas. Memang kondisinya itu panas sekali. Nah, arti Tihama itu memang artinya panas. Hijaz yaitu sebuah wilayah letaknya di bagian utara Yaman. Wilayah ini terdiri atas lembah dan pegunungan. Luasnya membentang hingga bagian utara Laut Merah. Di tempat ini terletak kota suci Mekah dan Madinah. Hijaz dinamakan Hijaz karena wilayah memisahkan antara wilayah Tihama dan Najd. Tengah-tengahnya. Kalau Najd nomor 3 itu Najd, yaitu wilayah membentang antara Yaman dan Sahara. As-Samarah dinamakan Najd karena tanahnya berbentuk dataran tinggi. Nah, ini istilah-istilah kondisi mereka sana. Beda kalau kondisi di negara kita, perhutanan, pulau juga ada, hutan, malah banyak pengairannya ya, air. Maka di sana tanaman yang hidup, yang pokok itu kurma. Kalau di sini, loh jinawe Indonesia ini ya, kurma bahkan di Indonesia sudah bisa ada yang tumbuh kurma itu. Yaman, yaitu wilayah yang membentang dari Najd hingga Samudra India dan Laut Merah. Wilayah ini menyambung hingga Oman di sebelah timur. Al-Arud Itu wilayah meliputi Yamamah,
Oman, Bahrain dinamakan Al-Arud karena wilayah melebar dari Yaman, Najd hingga Irak. Langsung mawon, Hijaz adalah tempat pertama dakwah Islam. Di tempat ini Rasulullah lahir, yaitu Mekah tadi ya, dan tumbuh serta menerima wahyu. Tempat ini pula muncul nur cahaya Islam. Yang sumber pertama kali ya dari Mekah itu. Karena di situ ada lahirnya orang mulia, maka negara itu bisa menjadi kategori negara yang mulia. Di situ ada kelahiran siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Akhirnya Mekah terkenal. Memang di situ ada orang mulia, Mekah Madinah itu. Biasanya orang terkenal itu kalau ada orangnya yang alim, biasanya yang terkenal itu desanya. Seperti Peloso contoh. Nah itu desanya yang terkenal, padahal itu ada orang alimnya. Pondok Peloso, Sarang terkenal desanya. Mekah Madinah terkenal ya, karena ada Nabi kita. Makanya. Jadi memang pada awalnya Mekah ini adalah termasuk kota yang tandus karena berkat doanya Nabi Ibrahim dan Ismail yang kemarin saya terangkan ya. Berkat doanya Nabi Ibrahim dan Ismail inilah muncullah mata air yang luar biasa, yaitu air Zam-Zam. Ini ya berkahnya Nabi Ismail, tumitnya Nabi Ismail itu gedruk padahal waktu kecil gitu. Sampai sekarang bisa dirasakan orang banyak. Karena doanya Nabi Ibrahim juga, negara yang aslinya tandus, gersang tidak bisa berpenghuni waktu itu, akhirnya ada di baldatun sing luar biasa. Karena doanya itu, doa Nabi Ibrahim ya. Waktu itu disuruh hijrah oleh Allah ke Mekah Madinah itu, istrinya dan anaknya diletakkan di situ. Akhirnya Ismail haus, kemudian Siti Hajar keliling. Akhirnya jadi tradisi sekarang, jadi disyariatkan, yaitu sa'i itu, lari-lari kecil. Tapi di bawah tumit Ismail itu sendiri muncullah sumber yang luar biasa yang sampai dikenal. Ini keberkahan dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang luar biasa itu. Dan ini ada sejarahnya juga. Itu pertama kali karena Nabi Ibrahim dan inilah keturunannya itu luar biasa. Keturunannya jadi nabi semuanya. Keturunannya Nabi Ibrahim. Karena doanya di Al-Qur'an kan Rabbi habli minas sholihin fabasarnahu bihulamin halim. Ketika itu lahirnya anak yang sangat sabar. Ketika Ibrahim di waktu Nabi Ibrahim itu di masa tuanya belum dikaruniai anak. Ketika umur 70-an sampai 80 tahun itu belum dikaruniai anak. Akhirnya beliau berdoa, Rabbi habli sholihin, akhirnya diberi kabar gembira, lahirlah anak yang cerdas, hebat, sabar, yaitu Ismail. Ketika anak-anak itu berusaha seperti kamu, anak-anak kelas 3 ya, lucu-lucunya orang tua mulai mencintainya, seneng-senenge wong tua terhadap anaknya ini, malah diuji oleh Allah. Gara-garanya waktu itu Nabi Ibrahim bilang pada seorang, Nabi Ibrahim orang kaya, punya beberapa ribu unta yang luar banyak sekali, miliarder kalau sekarang Nabi Ibrahim itu. Ditanya sama temannya, jangankan unta, anak saya saja saya korbankan kalau demi Allah. Kalau demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ini untuk bahan ujian untuk para malaikat. Karena waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah itu. Nah inilah yang terjadi. Akhirnya akhirnya diuji falamma balagha ma'ahu sa'ya, itu ketika dewasa Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya. Akhirnya sama anaknya, anak kecil seusia sampean dimintai pendapat, gimana anakku? Akhirnya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati orang-orang sabar. Lakukanlah wahai orang tuaku. Lah inilah anak yang luar biasa, jadi percontohan sampai sekarang. Anak muda yang hebat itu masih kategori masih lucu-lucunya anak itu, bisa memberikan jawaban yang tegas dan mendukung orang tuanya. Seperti kalian harus nurut sama orang tua kalian selama orang tua tidak
menyuruh dalam kejelekan, wajib nurut gitu ya. Berat itu, memang berat ya. Kita kadang game didik saja kadang masih, makanya nonton enak-enak nonton game di orang tua kita sudah marah itu anak-anak. Ismail itu dicontoh itu ya. Akhirnya ditradisikan menyembelih hewan tadi, menyembelih hewan diganti wa fadainahu bidzibhin adim. Akhirnya Allah menebus Ismail dengan tebusan yang besar, yaitu dengan ganti kambing yang besar tadi, sampai disejarahkan sekarang. Kita tidak mungkin diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kita, nggak mungkin, karena jelas kita tidak mampu. Kita hanya disuruh memotong hewan saja, jangankan memotong hewan, kadang memotong harta kita untuk berkorban saja kita kadang merasa berat. Kadang disuruh memotong 25% untuk zakat kita, ada berpikir, ada masih berpikir panjang. Kadang dipotong untuk waktu kita 5 menit untuk sholat saja kita masih sulit kan. Kadang dipotong waktu kita untuk melaksanakan perintah orang tua saja kita kadang masih enggan mau, anak-anak. Maka ini yang perlu saya jelaskan ya. Ini sejarahnya ada, ini di halaman 5 ini, sampai buka, tapi saya jelaskan secara. Akhirnya ya Nabi Ibrahim dan Ismail ini membangun Ka'bah waktu itu. Membangun Ka'bah yang sampai sekarang ya. Peristiwa ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 228. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah bersama Ismail, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar. Karena Allah itu Maha mendengar, Allah juga Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, sediakanlah kami ini orang-orang yang berserah diri kepadamu. Ini keluarga yang patut dicontoh, seorang anak dan orang tua sama-sama berkorban kepada Allah dengan cara berserah diri kepada Allah. Yang orang yang termasuk Ibrahim itu lebih mendahulukan perintah Allah daripada kesenangan pribadinya. Nah, sepeninggal Nabi Ismail, orang Jurhum menguasai Mekah, akan tetapi tidak bisa buat apa-apa. Nabi Ismail tidak bisa berbuat apa. Kemudian Mekah ditaklukkan oleh Bani Huza'ah. Nah, karena di Mekah itu ada Bani Huza'ah, Aus. Akhirnya Aus, keturunan Nabi Ismail pun semakin banyak dan berkembang. Di antaranya adalah Kinanah yang milik anak keturunan Bani Khusay dan bin Kilab ini. Ia berhasil mengusir Bani Huza'ah dari Mekah. Kinanah ini yang termasuk dari keturunan Nabi Ismail. Kalau Huza'ah, ada Aus. Dan di Mekah sendiri itu Mekah berada di bawah kepemimpinan Quraisy. Setelah itu Mekah dipimpin oleh anak Quraisy yang bernama Abdul Manaf. Selanjutnya pimpinan Mekah oleh Bani Hashim, Abdul Muthalib, Abdus Sam dan Naufal. Akhirnya itu akannya Nabi. Itu sejarah singkat Mekah, anak-anak. Memang di sana istilahnya bani-banian. Kalau kita ini punya kan bani-bani, ada bani ini gitu. Ada Huza'ah. Nah, kalau Madinah ada Aus ya. Dan mereka di sana itu tradisinya juga masih menyembah berhala, mengikuti agama nenek moyang mereka. Itu. Ketika Nabi Ismail nggak ada, mulai diteruskan itu ya. Memang di sana ada yang masih agama. Kalau di Madinah itu masih ada yang beragama Yahudi, menetapi agama Nabi Musa, dan ada yang menetapi agamanya Nabi Isa, berarti Nasrani, yaitu orang Nasoro gitu. Karena masih mengikuti moyang. Cukup sekian anak-anak secara singkat tentang geografis dan pertumbuhan Mekah. Ya intinya Mekah itu mulai sejak awal Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama Ismail itu yang makanya banyak disyariatkan di sana, kayak haji barang itu tradisinya syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang keluarga yang patut dicontoh, punya kegigihan yang luar biasa. Intinya sejarah anaknya adalah membaca.
Alhamdulillah dengan adanya perpus juga ini yang baru Al-Fatah ini yang dipimpin oleh Bu Faiza, Pak Woli, Bu Zuria, dan ini kita manfaatkan banyak sekali sejarah-sejarah baik agama, dan ini sejarah, ada pelajaran umum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan membaca kita banyak wawasan, tapi tidak boleh lupa dengan berdoa. Karena doa menjadikan ilmu kita berkah dan bermanfaat. Cukup sekian anak-anak ya untuk tugasnya itu ya. Tugas mandiri itu dikerjakan nanti di buku saja, ditulis di buku, sambil kerja no. Contoh jajir alat terletak di antara benua itu titik tadi ada itu. Tinggal sampean kuncinya membaca. Memang biasakan membaca. Ya, membaca sambil didampingi orang tua juga nggak apa-apa ya. Karena kita masih belajar. Kalau kamu sergap membaca pasti bisa. Cukup sekian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.